Baik, ke kelas 10 sampai selamat berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri 2 ya. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, trigonometri 1. Nah, kalau pada trigonometri 1 kita belajar definisinya, kemudian sudut istimewa yang seperti itu. Di sini kita akan lanjut trigonometri 2 ini. Apa yang akan kita pelajari? Nah, ini dia. Ini adalah peta konsepnya ya. Jadi di trigonometri 2 yang akan kita pelajari itu pada intinya ada dua. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sistem kuadran. Yang kedua kita akan belajar tentang sudut berelasi. Sistem kuadran, yang jelas ini kita pelajari dulu apa pengertiannya. Kemudian sudut di berbagai kuadran. Nah, di sini juga saya tambahkan lagi satu ya, sifat-sifatnya ya. Oke, saya tambahkan dulu ya, sifat dari masing-masing kuadran. Nah, itu yang akan kita pelajari ya tentang kuadran. Kemudian sudut berelasi ini jenisnya apa saja, kemudian letak kuadran dari sudut tersebut, terakhir ya nilai trigonometrinya. Nah, di sini harus hati-hati ya, karena sudut berelasi ini nanti banyak yang sering lupa dengan tandanya. Apakah dia harusnya positif, negatif? Nah, itu sering kali lupa, padahal itu sebenarnya sangat penting dan mempengaruhi hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungannya nanti akan sangat banyak. Jadi ini harus hati-hati, nilai trigonometrinya positif atau negatif tidak boleh sampai dilupakan. Makanya harus dipahami sifat kuadran ini. Nah, itu adalah ininya ya, yang akan kita pelajari secara garis besar. Saya simpan saja dulu. Oke. Ini materi tidak sulit ya, sama sekali tidak sulit. Yang penting kalian rajin mengikuti materi. Jika memang ada kendala silahkan tanyakan ya. Sekali lagi kalian boleh nanya langsung ya. Tidak hanya mengandalkan melihat video, karena kalau hanya melihat ya itu mungkin akan menyulit, itu masih sulit juga ya. Kalian masih bisa memahami dengan baik. Sebentar ya. Seperti biasa ini kalian harap bersabar ya, karena pasti akan butuh waktu sedikit lebih lama. Nah, ini peta konsepnya ya. Ini akan kita pelajari. Nah, mengenai sistem kuadran, ini kan bagian pertama kita bahas sistem kuadran ya. Definisinya dulu, oke. Ini dia. Kalian sebenarnya dari dulu itu sudah diajari tentang ini ya. Ini adalah sebuah sistem koordinat. Ini sistem koordinat, namanya koordinat kartesius. Setelah kita belajar tentang koordinat kartesius, tentang sudut berbagai kuadran, sudut berelasi, selanjutnya kita akan belajar juga tentang ini, sistem koordinat lain selain kartesius, namanya koordinat polar. Itu yang kita pelajari juga setelah ini. Kemungkinan besar akan saya gabung saja ya, karena ini masih sangat berkaitan antara materi sudut berelasi dengan sistem koordinat. Itu akan saya gabungkan saja. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah sistem koordinat kartesius. Nah, kalau dilihat, ini yang datar ini namanya sumbu X. Saya coba warnai dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Saya ubah di propertiesnya ya, X-axisnya.
Ini warnanya hanya hitam ya. Warnanya cuma hitam. Oke, saya tebalkan saja. Nah, ini supaya kalian bisa lihat ya. Ini kalau bisa diubah warnanya, maunya saya ganti. Tapi saya coba dulu ya. Oh, ternyata yang bisa berubah hanya komponen X-nya saja ya. Ini kalau ngubah langsung ubah sekalian. Tidak bisa diubah satu persatu. Oh, tidak ada ya. Nah, jadi tidak ada. Tolong dimaklumi. Ini adalah sistem koordinat. Kita perhatikan, ini yang mendatar, ini adalah sumbu X. Saya tulis saja. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X, kemudian ini saya tebalin aja ya. Saya pakai huruf yang sedikit agak gedean, medium. Nah, ingat ya, ini bukan di sini saja, tetapi secara keseluruhan. Yang mendatar ini namanya sumbu X. Kalau kalian nggak ngerti mendatar, yang tidur itu ya. Nah, ini yang tegak. Kalau nggak ngerti tegak, yang berdiri itu loh. Ini kita sebut sumbu Y. Ini berlakunya ujung ke ujung ya, dari ujung atas sampai ke bawah. Jadi jangan dipikir, oh sumbu X itu hanya di bagian ini saja, tidak. Itu lebih panjang. Nah, ini kita lihat bahwa dengan adanya dua sumbu yang berpotongan seperti ini salib sumbu ya, kalau saya bilang waktu SD ya, guru saya ngajarin begitu. Ini dia akan membagi daerah koordinat ini. Ini sistem koordinat bidang ini akan terbagi menjadi bagian. Daerah yang di sini kita sebut sebagai kuadran 1. Nah, saya nulisnya pakai Romawi saja ya. Saya nulisnya pakai Romawi. Salah. Saya akan tebalkan ya supaya lebih kelihatan ya. Saya tidak pakai small, saya pakai large. Ukurannya besar. Ah, itu dia. Ini daerah ini disebut dengan kuadran 1. Kalau diwarnai, tidak usah lah ya. Nah, selanjutnya ini disebut dengan kuadran 2. Saya ubah dulu ini kuadran 2. Arah putarannya seperti itu ya. Kalau kalian olahraga, itu kan kalau lari itu disuruhnya lari keliling lapangan, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sudut pun begitu. Jadi sudut positif itu, arah pergerakannya itu bukan searah jarum jam, tetapi justru berlawanan dengan jarum jam. Itu sudut itu seperti itu ya. Dan ini kan sistemnya konsisten, bukan hanya di matematika, bahkan di olahraga pun seperti itu. Nah, terakhir berarti ini daerah 4 ya, di kuadran 4. Ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran. Nah, masing-masing kuadran ini punya keunikan sifat. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kalau kalian lihat di sini, kuadran 1, ini komponen X itu positif ya. Nilai X ya, saya bilang begitu ya. Nilai X itu positif. X ya, ini nama lainnya absis ya. Absis itu positif. Nah, itu namanya absis ya. Saya sebut saja nilai komponen X ya. Nanti kalau kalian punya informasi lain silahkan sampaikan ya, silahkan dikoreksi ya, tidak masalah. Karena di matematika memang begitu ya. Di matematika harus begitu. Nah, ini dia.
nilai komponen X-nya positif, tetapi nilai Y-nya juga positif ya untuk kuadran 1 ya. Ini saya rasa akan saya tebalkan saja ya supaya kalian bisa lihat ya. Tebal. Nah, saya tebalkan ya. Mana ya? Absis. Nah, nilai absis atau komponen X-nya positif. Ini jangan dihafalkan, tetapi kalian harus pahami karena ini nanti akan ada pengaruhnya terhadap nilai sudutnya ya. Sudut yang terletak di kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4 itu semua akan dipengaruhi oleh ini semua. Oleh komponen X dan Y-nya. Nah, kalau di sini di sudut ya, sudut itu di kuadran 1 ini 0 ya, 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, nanti kayaknya ini saya sepertinya akan membuat gambar lagi satu untuk menjelaskan ke kalian ya. Ya, saya copy dulu ya, saya copy, saya akan paste di sini. Nah, oh ini bukan komponen Y, ini bukan komponen X tapi komponen Y. Kalau komponen X itu namanya absis, nanti komponen Y itu namanya ordinat ya, nilai Y-nya itu ordinat. Kalau di kuadran 1 semua positif ya. Kalau di kuadran 1 X positif, Y pun positif. Ordinat. Nah, tetapi ketika masuk kuadran 2, kita masuk kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu komponen X-nya atau absisnya itu justru negatif. Negatif dia. Ini jangan kalian hafalkan. Sekali lagi, saya tidak suruh kalian hafalkan, tapi pahami. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Konteksnya pun juga sangat jelas, sangat terlihat. Ini tidak ngawang-ngawang ya, jadinya tidak bayang-bayangkan sesuatu yang tidak jelas. Ini bisa digambar dan kalian bisa lihat. Oke, ini kuadran 1 X positif, Y positif, tapi di kuadran 2 Y-nya X-nya negatif, Y-nya yang positif. Nah, bagaimana dengan kuadran 3? Kita lihat kuadran 3. Ini saya akan jelaskan. Nah, oh kejauhan. Ya di situ saja cukup ya. Nah, ini saya turunkan lagi kalau gitu. Nah, di kuadran 3 komponen X-nya, ini komponen X-nya jelas negatif ya. Absisnya negatif, koordinatnya, komponen Y-nya ya juga negatif juga. Sama-sama negatif. Ini sifat kuadran 3 seperti itu. Nah, kalau kuadran 4 berarti sekarang saya copy paste. Ya. Lanjut lagi di kuadran 4. Di kuadran 4 komponen X-nya positif lagi ya. Nah, yang negatif itu adalah
komponen Y-nya alias ordinatnya, ya ini positif ini. X positif, Y-nya negatif. Seperti ini adalah sifat kuadran. Sekali lagi, kalian jangan hafalkan tapi pahami. Ini bisa digambar dan dipahami nanti kalau kalian memang lupa itu ya. Nah, ini ya. Untuk di trigonometri, untuk sudut lagi sekali, itu positif itu arahnya ke sana. Jadi dia akan ke sana. Nah, nanti saya buatkan saja gambar khusus ya. Saya akan buatkan gambar khusus. Ini saya save saja dulu. Saya akan simpan dulu sebagai bagian dari materi pertama ya, definisi apa namanya? Definisi dan kita lihat dulu ya. Sudut berbagai kuadran. Nah, sudut berbagai kuadran dan sifat kuadran. Ini sifat kuadrannya ya berarti ya. Nah, saya akan tambahkan lagi kalau gitu elemennya ya. Satu lagi penjelasannya. Jadi Nah, kuadran satu itu mulainya berapa ya? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Nilai sudut nilai sudutnya itu antara 0 derajat ya. Saya pakai formula latex ya. Nah, ini dia. Nilai sudutnya ini 0 itu mulainya dari sana ya. Jadi dari sumbu kuadran pertama itu sumbu X-nya itu adalah ininya. Ini 0 derajat sampai dengan, jadi sudut itu saya kasih lambang alfa saja ya. Nah, saya sebut itu nilai sudutnya itu saya sebut alfa, di mana alfa itu mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat ya. Nah, ini. Nah, itu sifatnya ya, sifat di kuadran ini. Bisa dikecilkan. Ya sudah, saya simpan aja ya. Ini hurufnya agak sedikit berbeda. Semoga kalian merasa nyaman karena hurufnya berbeda sendiri dengan yang lain. 0 sampai 90 derajat. Ini 90 derajat ini di atas ini nanti. Nah, kuadran 2 berarti dia lebih dari 90. Tetapi dia kurang dari 180 derajat. Itu di kuadran kedua. Kuadran ketiga, ya berarti kan dia sudah lebih dari 180 ya. Dia itu sudah lewat dari 180. Saya ubah dulu ini. Lebih 180, tetapi tidak sampai 270. Nah, ini cara membacanya. Kalian jangan baca alfa lebih dari, jangan digitukan ya. Maksud jangan dibaca 180 kurang dari alfa, jangan seperti itu bacanya ya. Jadi bacanya itu dari tengah ya, alfa lebih dari 180, alfa kurang dari 270. Bacanya alfanya di tengah, dari tengahnya ya bacanya. Karena banyak siswa yang membaca alfa 90 kurang dari alfa ya, tidak boleh seperti itu bacanya. Ini mungkin kalian berpikir itu cuma nyebut saja, tapi ya itu harus hati-hati.
360 derajat kok 100. Nah, kuadrannya. Jadi nilai kuadran itu masing-masing seperti itu ya. Saya copy saja ya, gitu ya. Ini ya, ini saya edit dulu ya kalau begitu. Ya, ini 0 derajat itu dari sini mulainya. Nanti sini 90, sini 180, 270, 360. Tapi sepertinya agak susah. Nah, ini saya simpan ini saja. Ya, saya simpan ini dulu. Nanti saya akan ubah ya. Nah, kalau saya perkirakan sepertinya akan butuh waktu lama untuk lakukan editing. Jadi intinya ini nanti akan saya masukkan ke sini, ke sistem kuadran. Nah, itu nanti akan saya masukkan ke sana. Tapi saya edit dulu ya. Untuk video ini saya cukupkan dulu ya, karena menurut saya ini sudah cukup panjang. Saya yakin pasti panjang. Kita edit dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, di pembahasan selanjutnya ya. Kita nanti akan bahas yang ini ya, sudut berelasi ya, sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke, edit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.